presidensi G20 Indonesia yang telah diterima Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember 2021, menurut saya momentumnya sangat tepat. Karena kita di Indonesia dan semua negara di dunia saat ini sedang berupaya bangkit dari pandemi COVID-19. Selama pandemi ini, saya belajar dan berefleksi tentang banyak hal. Saya belajar dari para guru yang tidak menyerah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap berlangsung, serta para seniman dan pelaku budaya yang terus menghasilkan karya-karya kreatif dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Saya semakin sadar pentingnya gotong royong, salah satu nilai dasar dari bangsa kita yang sekarang menjadi semakin penting untuk membantu kita untuk pulih dan bangkit. Gotong royong adalah poin yang penting, gagasan mendasar yang menjalankan roda gerakan Merdeka Belajar. Berbicara tentang kehidupan pasca pandemi, kita juga harus memikirkan cara untuk mewujudkan sustainable living. Sehingga anak-anak kita di masa depan masih tetap bisa hidup berdampingan dengan alam. Dan satu hal lagi yang penting, yaitu belajar mencintai alam semesta. Inilah yang menjadi tujuan utama dari rangkaian kegiatan kebudayaan yang melibatkan penggerak budaya Indonesia serta negara-negara G20 menuju Ministerial Meeting on Culture, yaitu mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan dengan kembali ke akar budaya. Kita sudah mempersiapkan 4 isu utama pendidikan yang akan dibahas selama presidensi Indonesia. Pertama, pendidikan berkualitas untuk semua atau Universal Quality Education. Isu ini berangkat dari tantangan untuk mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan di semua tingkatan, khususnya untuk kelompok-kelompok yang rentan dalam upaya pemulihan pasca COVID-19. Isu ini juga bentuk penegasan komitmen Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua, sesuai dengan Sustainable Development Goal yang keempat. Teknologi digital dalam pendidikan atau Digital Technologies in Education. Pada bagian ini kita ingin menajamkan diskusi dan solusi tentang bagaimana teknologi digital bisa menjadi jawaban atas permasalahan akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang pendidikan. Ketiga, solidaritas dan kemitraan atau Solidarity and Partnership. Isu ini berkaitan dengan kearifan budaya bangsa Indonesia yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri, yaitu adalah gotong royong. Dan yang keempat, masa depan dunia kerja pasca pandemi COVID-19. The future of work post COVID-19. Karena itu dunia harus kembali melakukan reimajinasi bagaimana pendidikan dapat menjawab tantangan-tantangan dunia di masa mendatang. Tahun lalu, untuk pertama kalinya kebudayaan menjadi agenda di dalam pertemuan G20. G20 sejatinya adalah pertemuan mengenai keuangan, bisnis, ekonomi. Tapi untuk pertama kalinya kebudayaan kemudian dibicarakan. Karena sejatinya kebudayaan adalah sumber dan hasil dari pembangunan itu sekaligus. Dan seluruh pembicaraan ini kemudian akan menukik pada satu hal yang sangat mendasar, yaitu perubahan gaya hidup atau cara hidup kita. Kita berharap apa-apa praktek baik yang sudah berlangsung selama ini dan banyak sekali pemikiran dari seluruh dunia bisa dikonsolidasi dan dinyatakan dalam sebuah sikap bersama dari para menteri di bidang kebudayaan. Di samping itu yang kedua, kita juga berharap akan ada satu laporan bersama yang bisa meringkas dan merangkum praktek-praktek baik dari seluruh dunia yang bisa memperlihatkan peta jalan kebudayaan untuk hidup yang berkelanjutan. Kita tahu bahwa untuk menjalankan agenda ini atau peta jalan ini, kita sangat memerlukan para seniman, para pelaku budaya yang ada di lapangan. Dan untuk keperluan itu kita juga ingin menginisiasi sebuah global fund bagi para seniman dan pekerja budaya, khususnya di belahan dunia selatan yang selama ini belum memiliki skema pendukungan yang cukup untuk kegiatan-kegiatan mereka. Dan karena ini adalah forumnya para menteri di bidang kebudayaan, maka cara-cara untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan juga tidak lazim atau luar biasa. Kita akan membuat sebuah ruatan massal yang melibatkan para seniman pekerja budaya dari seluruh negara G20 ini bersama para menteri untuk meruat bumi yang kita cintai ini.
sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi langkah awal untuk menuju kehidupan lebih baik yang berkelanjutan di masa mendatang. I would also welcome fellow ministers of G20 countries, special invitees and international organizations to Indonesia, as well as invite all stakeholders to improve the quality of education to promote sustainable living for our better future. Let's put recover together, recover stronger into concrete and meaningful actions. Dengan semangat untuk pulih dan bangkit bersama, saya ingin mengajak semuanya untuk menguatkan gotong royong agar kita bisa menyukseskan presidensi G20 Indonesia serta mewujudkan merdeka belajar, merdeka berbudaya. Aku memanggil dunia untuk bersama-sama Indonesia mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua melalui teknologi digital yang bermanfaat bagi semua, serta solidaritas dan kemitraan demi masa depan generasiku. Aku juga memanggil dunia untuk kembali ke budaya, agar bersama kita dapat menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Demi kami semua warga dunia, calon pemimpin masa depan.